Bapak Ibu lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu di Hari Lansia Dunia hari ini. Di ibadah Pelkat PKLU dalam rangka pemilihan pengurus PKLU periode 2020 sampai 2022 secara daring di kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada saat ini, kiranya ibadah yang kita lakukan hari ini menjadi pertemuan penuh sukacita dan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua di tengah keterbatasan ruang gerak oleh pandemi COVID-19. Tema yang melandasi pemberitaan firman hari ini adalah patuh, bertanggung jawab, dan berani, yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Willem Martin. Selamat beribadah. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jamu kasih setiamu Tuhan tak murun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa pembukaan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan dan anugerah, terimalah ucapan syukur kami. Engkau menghantar kami bersekutu dalam ibadah ini. Terlebih lagi karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Melindungi kami dalam segala kelemahan kami sebagai manusia. Berkatilah ibadah kami ini, setiap pelayan dan setiap kami yang menyembah-Mu mampu melakukan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dan yang didengar oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur pujian berbalasan, Mazmur 9 ayat 2-5. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Dipersilahkan duduk.
sore, Oma Opa di rumah dan juga yang ada di sini. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu membimbing kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing sampai pada saat ini. Kepadamu kami memohon bimbingan Roh Kudus agar firman-Mu yang hendak kami baca oleh Roh Kudus-Mu, kami dituntun untuk memahaminya, mengertinya, lalu iman kami boleh bertumbuh dan berkembang. Berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi.
Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, kepadanya segala pujian dan maha syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Dan saya juga akan duduk ya, Oma Opa, supaya kita santai saja. Ya, kita semua pasti mengenal ada beberapa tokoh di sini yang disebut-sebut. Yang pertama, tokohnya adalah Isai, seorang ayah yang memiliki cukup banyak anak ya, dikatakan tadi. Lalu ada 4 laki-laki yang disebutkan, yaitu Daud dan ketiga kakaknya, lalu Goliat. Kita pasti kenal semua tokoh-tokoh ini, terutama Goliat ya, yang sampai saat ini seringkali dipakai oleh dunia jurnalistik untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa olahraga antara mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa melawan yang dianggap tak memiliki kekuatan. Tentu Mas ingat ya, misalnya Juventus lawan satu kesebelasan yang baru promosi dari divisi 2 Italia, maka para jurnalis akan mengatakan Goliat versus Daud. Nah, Goliatnya itu adalah Juventus dan Daudnya itu adalah kesebelasan yang baru promosi tadi ya. Dan itu
untuk menggambarkan bahwa kekuatan tidak seimbang. Tapi sore hari ini ya oma-oma, opa-opa, mudah-mudahan pada sehat ya dan bisa berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah kita bersama pada saat ini. Kita tidak akan membahas kekuatan antara Goliat dan Daud, tapi kita akan bahas perintah seorang pak tua kepada anak bungsunya, yaitu Daud. Nah, sebagai anak bungsu, Daud pastilah mendapat perhatian yang khusus. Biasanya begitu ya kalau anak bungsu ya. Selalu kalau tidak dimanja ya mendapat perhatian khusus. Salah satu contoh itu yang terdapat dalam Alkitab adalah Yusuf ya. Yusuf sebagai anak bungsu waktu itu. Anak siapa ya Yusuf itu ya, Bu Maria ya? Nggak ingat ya? Ibu nggak ingat Yusuf itu anaknya siapa? Iya, anaknya Yakub. Ya, itu anak bungsu, ya, anak bungsu yang dikhususkan oleh Yakub. Akibat dari itu kakak-kakaknya menjadi cemburu, ya. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin tidak boleh ditiru, ya. Nah, Isai rupanya tidak pernah membedakan anak-anaknya. Ia memperlakukan sama anak-anaknya. Terbukti dalam kisah cerita yang kita baca tadi, si Daud yang yang bungsu itu ternyata mendapat tanggung jawab yang cukup hebat dari orang tuanya, yaitu menjaga sekaligus menjadi gembala atas seluruh ternak yang dimiliki oleh Isai. Nah, untuk menjadi orang yang diberi kuasa oleh orang tuanya, jadi jangan berpikir bahwa Daud ketika itu hanya menggembalakan beberapa puluh domba saja. Oh, itu banyak ya. Mereka memiliki domba, mereka juga memiliki lembu, belum lagi onta ya. Pada zaman itu onta sangat bermanfaat, baik sebagai bahan untuk keperluan perdagangan, juga sebagai tunggangan. Nah, jadi tanggung jawab Daud sebagai anak bungsu sangat luar biasa, karena ia harus menggembalakan banyak sekali kambing, domba, lembu, dan dia juga harus mengatur begitu banyak para penjaga-penjaga yang merupakan karyawan dari ayahnya. Ya, tadi dikatakan ketika Daud bangun pagi-pagi, ia lalu menitipkan kambing domba gembalaannya kepada penjaga-penjaganya. Itu berarti Daud adalah kepala atas penggembalaan ternak yang ada pada zaman itu ya. Nah, lalu ternyata Daud oleh ayahnya diperintahkan untuk pergi menengok sekaligus mencari tahu kabar tentang ketiga kakaknya yang sedang berada di medan perang. Bukan hanya itu, Oma Opa, Daud juga dititipi cinta kasih dari Isai kepada ketiga anaknya. Tadi dikata ada gandum, ya, ada keju, dan saya yakin juga pasti ada mantel-mantel tebal yang harus dibawa oleh Daud untuk diberikan kepada kakak-kakaknya sebagai
tanda cinta kasih dari seorang ayah kepada ketiga anaknya yang dalam medan perang waktu itu. Jangan dibayangkan seperti sekarang bahwa lalu lintas begitu mudah, begitu gampang, lalu keadaan damai, tidak. Ini dalam masa perang, masa orang harus waspada dan harus berhati-hati. Nah, Daud diberi tanggung jawab itu oleh Isai, karena Isai ketika itu sudah sangat tua, ya, sudah sangat tua. Tadi dikatakan bahwa di zaman Saul menjadi raja, Isai sudah sangat tua. Nah, ukuran tua pada zaman itu tidak seperti kita sekarang 60 tahun misalnya itu sudah dianggap tua. Zaman itu orang tua itu 70-80 tahun ke atas, ya. Tapi zaman sekarang usia 50 tahun sudah dianggap tua, 60 tahun sudah dianggap tua. Kayak ibu-ibu yang di samping kiri kanan saya ini, ya. Oma opa, bukan ibu-ibu tapi oma-oma yang ada di kiri kanan saya ini. Nah, harusnya kedua orang yang ada di kiri kanan saya ini merasa masih muda, ya. Merasa masih muda, tuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Daud pagi-pagi benar harus berbenah, ia harus mempersiapkan kuda, ia harus mempersiapkan juga keledai beban, ya, keledai beban. Zaman itu keledai seringkali dipakai untuk mengangkut barang-barang. Lalu kuda lebih sering dipakai atau dinaikin sebagai kendaraan, ya. Nah, pagi-pagi itu Daud pergi dan membawa semua titipan ayahnya, sekaligus mewakili ayahnya untuk menyampaikan rasa cinta kepada ketiga anaknya yang sedang berperang itu. Ada yang ingin saya perdalam tentang sikap Isai kepada ketiga anaknya itu dan juga kepada Daud. Kalau kita melihat bagaimana Isai memerintahkan Daud untuk pergi menengok ayahnya, menengok anak-anaknya di medan perang, berarti Isai adalah seorang ayah yang tidak pernah membeda-bedakan ketika ia mencintai atau mengasihi anak-anaknya. Nah, tidak ada yang istimewa di hadapan Isai rupanya. Baik Daud maupun saudara-saudaranya yang lain dan terutama 3 laki-laki yang berada di medan perang. Bagi Isai mereka memiliki kedudukan yang sama, mendapat cinta yang sama, mendapat perlakuan yang sama dari seorang ayah. Nah, ini penting, ya. Karena seringkali selaku ayah, selaku ibu, kita membeda-bedakan antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Apalagi kalau anak itu, ya, oma opa, mungkin oma opa punya pengalaman. Apalagi kalau mungkin anak sulung itu secara ekonomi berhasil. Lalu anak kedua itu secara ekonomi dia tidak seberuntung kakaknya. Lalu anak ketiga mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja. Seringkali orang tua itu cenderung bersikap tidak adil kepada 2 anak yang tidak beruntung ini. Benar nggak itu, Bu? Sering begitu ya, Oma ya? Oma sering begitu ya? Ya? Seringkali begitu. Ini nggak benar. Cara hidup yang nggak benar. Ya. Kita bisa contoh dari Isai. Hei Daud, besok berangkatlah, bawalah gandum ini supaya kakak-kakakmu di sana itu cukup makan. Bawalah keju ini supaya kakak-kakakmu di sana cukup makan. Bawalah juga mantel ini, bawalah ini supaya kakak-kakakmu di sana cukup dan mereka siap untuk berperang. Nah, ini sikap adil menurut saya, ya.
Lalu yang kedua yang perlu kita lihat dari Isai adalah bahwa tanggung jawab yang diberikan Isai kepada Daud itu jauh lebih besar dibanding dengan usia Daud yang ketika itu diperkirakan masih sangat muda, antara 24 sampai 27 tahun. Zaman sekarang usia 24 itu dianggap udah gede, udah dewasa. Bahkan zaman sekarang seorang laki-laki usia 24 tahun atau seorang perempuan usia 24 tahun mungkin sudah punya anak 2 atau 3. Tapi pada zaman itu belum. Masih dianggap anak-anak ketika seusia itu ya. Tentu masih ingat bagaimana Yesus usia 30 tahun ke atas baru Tuhan Yesus bekerja, baru Tuhan Yesus mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Zaman itu seorang anak dianggap dewasa kalau dia sudah mengikuti atau sudah lulus dari pemahamannya tentang 10 hukum Taurat ya. Nah, itu ukurannya pada zaman itu ya. Jadi bukan usia, tapi perkiraannya seperti itu. Nah, Daud yang masih muda itu harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh dari Efraim di Bethlehem. Ia harus berjalan kaki, membawa beban, beberapa keledai beban, dan perjalanan itu pastilah penuh bahaya karena ini masa perang ya. Oma opa ini masa perang. Dan ternyata Daud harus memikul beban itu menuju ke medan perang. Nah, sesampai di medan perang, maka hal pertama yang dilakukan oleh Daud adalah pergi mencari kakak-kakaknya dan bertanya bagaimana keadaan kakak-kakaknya. Itu kita bisa baca tadi, mulai dari ayatnya yang ke-24 ya. Ke-24 orang-orang mulai berbaris, lalu Daud tiba, lalu Daud kemudian menitipkan barang-barangnya kepada para penjaga barang-barang perang, lalu Daud pergi mencari kakak-kakaknya hanya untuk mencari tahu apakah keadaan kakak-kakaknya baik pada saat itu. Nah, kemudian yang berikut adalah bahwa ternyata suasana peperangan pada saat itu sedang berhadap-hadapan antara orang-orang Filistin dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel dipimpin oleh Saul, kita tahu Saul adalah raja yang pertama. Lalu orang-orang Filistin dipimpin oleh seseorang yang tinggi besar ya, tinggi besar dan begitu pongah, begitu sombong, kalau Alkitab katakan seorang pendekar Filistin. Artinya dia memiliki keahlian tempur, memiliki ketangkasan berkelahi, dan juga pasti dia seorang yang sangat mahir dalam strategi peperangan. Terbukti dia tampil bukan untuk melakukan peperangan fisik, tapi dia melakukan peperangan syaraf dulu. Dia berteriak, dia menantang dan mencemooh orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, Daud yang pada saat itu tiba dan mendengar teriakan orang itu, lalu juga dia melihat ketika si Goliat itu tampil dan menantang orang Israel, ternyata orang-orang Israel itu berlarian, berhamburan, takut menghadapi seorang Goliat yang tinggi besar itu. Lalu Saul yang juga sesungguhnya takut,
kemudian mengeluarkan maklumat ya. Siapa yang mampu mengalahkan Goliat akan diberi kekayaan, akan dijadikan anak menantu, lalu keluarga besarnya akan dibebaskan dari pajak. Itu yang kita lihat di sini. Tetapi kita tidak akan membahas itu Oma Opa ya. Tema kita saat ini adalah patuh, bertanggung jawab, dan berani. Patuh. Daud yang masih muda itu, dia harus berani menanggung resiko perjalanan yang cukup jauh dari Bethlehem ke tempat medan perang. Dan perjalanan itu di Alkitab sini sepertinya hanya sehari atau setengah hari ya. Tapi ketika saya melihat peta, ayat 19 itu ya, di ayat 19, kalau saya melihat peta, maka saya perkirakan perjalanannya itu 3-4 hari dari Bethlehem menuju ke tempat peperangan bangsa Israel melawan Filistin, yaitu di lembah Tarbantin. Nah, tapi Daud yang masih muda itu harus menghormati orang tuanya, harus menaruh rasa hormat kepada ayahnya. Meskipun pada saat itu, kalau saya misalnya, pasti Daud akan penuh rasa khawatir. Sedang terjadi peperangan, dan Oma Opa tahu kan, kalau terjadi peperangan di mana-mana ada penjarahan, ada pembakaran, ada perampokan, ada pembunuhan dan seterusnya. Nah, dalam suasana seperti itu, ternyata Daud lebih patuh terhadap perintah ayahnya daripada rasa takutnya, rasa khawatirnya atas suasana dan atas kondisi yang sedang terjadi. Nah, kalau ini saya mau bawa dalam refleksi-refleksi sederhana, apalagi zaman kita sekarang ini ya, kita sedang dilanda sebuah virus yang mengakibatkan dunia berubah, ya, dunia berubah. Budaya manusia juga berubah. Cara-cara hidup manusia sehari-hari juga berubah. Contohnya sekarang, yang tadinya orang bisa bergerombol, sekarang harus pisah-pisah. Lalu ada yang bilang begini, kok Alkitab kan katakan kita harus selalu bersekutu, tapi sekarang kok nggak bisa kita melakukan persekutuan. Ya, itu namanya persekutuan fisik. Yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah persekutuan iman. Kalau persekutuan fisik doang, orang main bola juga persekutuan, orang di pasar juga persekutuan, itu namanya persekutuan fisik. Bukan seperti itu maksudnya, tapi ini persekutuan iman kita. Nah, dalam suasana seperti ini banyak orang yang khawatir, takut, apalagi tiap hari jam 12 siang Metro TV, CNN, RCTI, Kompas selalu siaran langsung mengenai pengumuman korban COVID-19. Wah, lalu belum lagi kita mendengar berita-berita tetangga kita kena ini, satu rumah mereka harus dibawa ke Wisma Atlet di Kebayoran untuk diisolasi, dirawat dan khusus. Makin khawatirlah kita, makin takutlah kita. Kita harus belajar dari cara Daud mengatasi ketakutan itu, dan cara Daud patuh pada apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Pertama, sebagai seorang gembala ternak, Daud pastilah orang yang selalu
siap menghadapi perkembangan seperti apapun, situasi seperti apapun. Karena apa sih gembala itu? Biasanya orang kalau menggembalakan domba atau kambing di padang-padang zaman itu, di padang sabana, musuh utama dari ternak kambing itu, ternak domba itu adalah singa, binatang buas lah, pemangsa daging ya, pemangsa domba dan kambing. Dan saya pikir Daud dan kawan-kawan pasti sering berhadapan, sering mengusir singa, sering mengusir beruang untuk menghalau dan memberi rasa nyaman kambing dombanya pada saat itu. Nah, sikap Daud seperti itu menurut saya pada zaman sekarang ini, Opa Oma, penting kita terapkan dalam hidup kita. Pemerintah kita memberikan rambu-rambu untuk bersama-sama kita patuhi. Kalau nggak salah 3M ya, 3M ya Bu ya, 3M. Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kan itu pemerintah, Tuhan melalui pemerintah menolong kita supaya kita tidak terpapar. Gitu loh ya Oma Opa ya. Nanti Oma Opa juga sampaikan ke cucu-cucunya, kepada keluarganya, bahwa itu cara Tuhan. Itu bukan aturan, tapi itu cara Tuhan mengatur kita supaya tidak terpapar. Nah, dalam mara bahaya seperti sekarang ini, kita layak mengikuti apa yang menjadi yang bisa kita pelajari dari Daud. Kepatuhan itu penting ya. Anak-anak muda juga, cucu-cucu Oma Opa juga penting Oma Opa nasihatkan seperti itu. Harus patuh. Karena itu cara untuk mencegah supaya kita tidak terkena sakit penyakit seperti itu. Daud patuh kepada ayahnya karena dia tahu ayahnya adalah orang yang memang harus ia hormati dan harus ia jalankan apa yang diperintahkannya. Jarang saya melihat seorang ayah menyuruh anaknya, misalnya, enak kamu kalau jalan ke sana, curi itu mah enggak orang, curi itu jahat. Mungkin 10 juta satu, 10 juta ayah mungkin hanya satu, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Meskipun zaman sekarang kita bisa lihat melalui televisi, YouTube, ada saja ayah dan anak kompak, ya, kompak nipu orang, kompak nyopet sebagainya. Tapi itu saya pikir kasuistik ya. Nah, rasa hormat yang diberikan oleh Daud kepada ayahnya itulah salah satu yang membuat Daud sungguh-sungguh memperoleh keberhasilan dalam setiap langkahnya. Di samping Daud orang yang sangat setia kepada Allah, tapi tidak mungkin ada orang setia kepada Allah dan tidak menghormati ayahnya, itu tidak mungkin. Jadi orang yang menghormati ayahnya, orang yang setia kepada Allah pasti menghormati ayahnya. Belum tentu orang yang menghormati ayahnya setia kepada Allah, ya, belum tentu. Tapi orang yang setia kepada Allah pasti menghormati ayah dan ibunya, itu pasti, ya. Nah, itu sikap Daud. Nah, sikap inilah yang kemudian dalam tanda kutip tanpa disadari oleh Daud, ia mendapat perhatian khusus dari Allah. Ia mendapat penjagaan khusus dari Allah melalui seluruh hal yang kemudian Daud lakukan. Nanti ibu bapak, oma opa nanti lihat kan, baca seterusnya pada ayat 28, 29 sampai seterusnya. Bagaimana Daud
melawan si Goliat bukan atas nama ketangguhan Daud, bukan atas nama keahlian Daud, bukan atas nama kehebatan Daud, tetapi Daud katakan, aku akan mengalahkan engkau dalam nama Allahku. Aku akan mengalahkan engkau dalam nama Allahku. Atau kalau saya mau pakai dengan kalimat yang lebih tajam, hei Goliat, Allahku akan mengalahkan engkau. Dan kita tahu sederhana sekali ya, cara Allah mengalahkan Goliat yang sombong itu, Goliat yang pongah itu, Goliat yang sok jago itu hanya dengan sebiji batu kali yang selalu dipakai oleh Daud untuk mengusir singa. Rasa hormat kepada Allah penting menjadi karakter kita pada zaman sekarang. Ya tentu Oma Opa punya pengalaman jauh lebih panjang dari pengalaman saya tentang rasa hormat kepada Allah, tentang mencintai Allah, tentang bagaimana hidup bersama dengan Allah yang Oma Opa rasakan sampai pada saat ini. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada saat ini, dan saya berharap Oma Opa 3 hal ini Oma Opa bisa sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Yang pertama, katakanlah kepada anak-anak cucu Oma Opa, hai cucuku, hai anakku, hai anak menantu, patuhlah terhadap seluruh aturan-aturan dan terutama patuh kepada Allah. Karena itu pasti membawa berkat. Pasti membawa berkat. Yang kedua, mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan ini, dalam setiap gerak kaki, tangan, badan, bahkan yang akan kita kerjakan, tolong semua itu dilakukan dalam rasa hormat kepada Allah kita. Lalu yang ketiga, bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang dengan teliti, yang dengan cermat selalu mengamati dan juga selalu menjaga orang-orang yang menaruh rasa hormat kepada orang tuanya dan yang selalu setia kepada Allah. Itu kalau kita belajar dari pengalaman Daud. Baik Daud yang kita baca pada saat ini maupun Daud yang kita tahu sesudah dia mengalahkan Goliat, bahkan sampai menjadi raja, kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Nah, Oma Opa, tolong 3 hal tadi itu sampaikan lagi ya Oma Opa kepada anak cucu. Dan Oma Opa juga harus yakin dan percaya bahwa Kristus Tuhan kita juga selalu mengamati dan mencermati kehidupan Oma Opa. Bisa saja saat ini Oma Opa sendiri di rumah, bisa saja anak-anak melupakan Oma Opa, bisa saja cucu-cucu tidak mengingat Oma Opa, dan apalagi masa sekarang ini pertemuan fisik seringkali tidak bisa kita lakukan. Tapi Oma Opa ingat, meskipun sendirian, meskipun merasa tidak memiliki teman saat ini, ada Tuhan yang selalu menjaga Oma Opa, dan
Ayo kita ngobrol dengan Tuhan dalam doa kita. Ketika oma opa rindu kepada anak-anak, rindu kepada cucu-cucu, sederhana. Duduk, doakan anak-anak itu, doakan cucu-cucu itu. Karena itulah cara kita, cara oma opa bisa bertindak adil seperti Isai. Nah, Tuhan memberkati oma opa sekalian. Amin. Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku takut dan gentar. Tuhanlah benteng pertahanan hidupku, terhadap siapa harus aku gemetar. Walau tentara yang berkemah mengepung, tak akan takut hatiku sedikit pun. Sekalipun pecah perang melawanku, dalam hal itu pun tak goyah imanku. Oma opa, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih masih boleh beribadah bersama-sama, bersekutu secara iman dalam ibadah sore hari ini. Itu pun karena pertolongan dan kasih Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami semua boleh kembali diingatkan sebagai orang tua yang telah menjadi oma dan opa. Ternyata kami masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan cucu-cucu kami. Biarlah kami bersikap seperti Isai yang tidak membedakan ketika bersikap, berlaku terhadap seluruh anak-anak, bahkan cucu-cucu kami.
Ya Bapa di dalam surga, suasana yang terjadi saat ini juga sangat mengkhawatirkan. Di sana sini kami mendengar, kami melihat, kami menonton dari televisi, bahkan membaca dari koran-koran. Begitu banyak orang yang bertumbangan karena korban COVID-19. Ini menimbulkan rasa khawatir dalam hidup kami masing-masing. Belum lagi ya Tuhan, bahwa banyak di antara sesama kami yang dalam masa-masa dilanda oleh COVID-19 ini mengeluh karena kehidupan mereka, karena ekonomi mereka. Tuhan, semua itu mengkhawatirkan kami. Mereka yang kehilangan orang tua, bahkan kehilangan anak-anak, kehilangan istri, kehilangan suami karena COVID-19, itu juga membuat kami semua ketar-ketir ya Tuhan. Karena itu hanya kepadamulah kami menyerahkan hidup kami, seraya kami semua boleh tetap patuh terhadap semua aturan-aturan. Dan biarlah kami meyakini Engkau menolong kami melalui semua aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintahan kami untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami menghormati itu, biarlah kami melakukan itu demi keselamatan kami semua dari paparan virus COVID-19. Ya Bapa di dalam surga, selaku orang tua yang telah menjadi oma opa, masing-masing kami berdoa untuk anak-anak, menantu, cucu-cucu kami masing-masing. Tuhan, berkatilah mereka, jagailah mereka, dimanapun anak-anak saat ini berada, baik yang berada di luar negeri, di dalam negeri, bersama seluruh cucu-cucu yang ada. Tuhan, berkatilah keluarga anak-anak, bahkan keluarga cucu-cucu kami, agar mereka semuanya juga boleh hidup bahagia, gembira, dan menaruh hormat kepada Tuhan. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk semua oma opa, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Oma opa yang kini mungkin berstatus sebagai janda atau juga duda, Tuhan, tolonglah mereka, kasihilah mereka, hadirlah selalu dan perhatikanlah hidup mereka. Sama seperti Engkau memperhatikan kehidupan Daud, bahkan kehidupan hamba. Hamba berdoa juga untuk semua pengurus pelayanan lanjut usia. Tuhan berkati semua pengurus agar tetap memiliki semangat untuk melayani, meski tubuh mereka mungkin renta, tubuh mereka mungkin sudah lamban untuk bergerak. Tetapi oh Tuhan, biarlah iman percaya mereka menjadi iman yang berkembang, iman yang selalu bertumbuh, meskipun tubuh mereka mulai rentah. Ya Bapa di dalam surga, bersama seluruh oma opa, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Pasar Minggu. Tuhan memberkati segala pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat
Pasar Minggu. Tuhan memberkati Pendeta Irdian bersama keluarga, semua anggota PHM bersama keluarga, para penatua dan diaken. Demikian juga kami berdoa untuk semua pengurus unit-unit misioner. Tuhan, berkatilah mereka bersama keluarga mereka masing-masing dalam berbagai aktivitas mereka. Juga karyawan dan karyawati di kantor, Tuhan memberkati. Lalu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk unit misioner TPG yang boleh melayani bersama dengan tim Infocom GPIB Pasar Minggu yang boleh melakukan pelayanan ini dengan sukacita dan gembira. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah pemerintahan kami, segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk mengobati mereka yang terpapar, baik untuk mencegah perkembangan dan penularan COVID-19, maupun segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong mereka yang saat ini sedang berkekurangan dengan berbagai program-program pemerintah kami. Tuhan, berkatilah itu. Terima kasih juga untuk pemusik yang boleh melayani hamba-Mu, Pak Irving, juga liturgois pada saat ini. Tuhan memberkati, pandu lagu Tuhan berkati, gedung gereja yang kami tempati beribadah ini Tuhan juga peliharakan dan berkati. Lalu dengarkanlah seruan doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan ini dan kita sekalian. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita kembali dengan membawa kelegaan dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan sukacita kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memimpinlah.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.